Halo semuanya, kami dari kelompok 1 pengantar ekonomi makro akan memaparkan materi dengan judul Konsep Dasar Ilmu Ekonomi. Namun, sebelum kami menjelaskan materi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aktivitas Daily, MF Mayolanda Utoruk, Raihan Mulia Sipa, Rupa Manjari, dan Tiara Pristika Yuska. Konsep dasar ilmu ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi, untuk memahami kekuatan apa yang mendorongnya, dan untuk memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Menurut KBBI, ekonomi makro memiliki 2 definisi terkait, yaitu definisi pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Sementara, definisi kedua dari ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dari lingkungannya. Ruang lingkup ekonomi makro. Setiap cabang ilmu ekonomi pasti memiliki ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan. Berikut ruang lingkup ekonomi makro. 1. Menentukan perekonomian negara. Kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa menjadi salah satu pembahasan ekonomi makro. Jika dirinci, berikut yang menjadi pembahasan. Pertama, pengeluaran pemerintah. Kedua, pengeluaran perusahaan atau investasi. Ketiga, ekspor dan impor. Yang keempat, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ruang lingkup ekonomi makro yang kedua, kebijakan pemerintah. Perekonomian suatu negara mau tidak mau akan berpengaruh terhadap persoalan inflasi dan pengangguran. Untuk menanggulanginya, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan baik fiskal maupun moneter. Ruang lingkup yang ketiga yaitu pengeluaran agregat atau menyeluruh. Masalah ekonomi akan muncul jika pengeluaran tidak mencapai tingkat ideal. Misalnya saja, kesempatan kerja yang baik mampu mengawasi laju inflasi. Nah, selanjutnya adalah aspek ontologi makroekonomi. Dalam makroekonomi ini mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregatif. Lebih jauhnya dalam makroekonomi ini akan dipelajari 4 variabel ekonomi yang merupakan aspek dari 2 kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Variabel dalam kebijakan fiskal itu meliputi pajak, pengeluaran pemerintah, dan transfer payment. Seterusnya, dalam variabel kebijakan moneter itu terdiri dari pengaturan atau pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kedua kebijakan ini kemudian diarahkan untuk mengendalikan perekonomian di suatu negara agar berada dalam keadaan yang stabil dan sehat. Aspek epistemologi makroekonomi. Dalam makroekonomi, aspek epistemologi berkenan dengan bagaimana seorang ilmuwan atau peneliti makroekonomi melihat fenomena, misal terjadinya inflasi yang muncul di masyarakat dalam suatu negara untuk kemudian dilakukan pengumpulan data, bisa dengan cross-section, time series, ataupun polling data. Yang selanjutnya dilakukan pengukuran berdasarkan statistik makroekonomi dengan menggunakan variabel makroekonomi yang dianalisis dengan model makroekonomi. Selanjutnya adalah aspek aksiologi makroekonomi. Aspek aksiologi ini adalah ilmu makroekonomi yang secara positif dapat menjelaskan dan memprediksikan fenomena-fenomena atau masalah makroekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Permasalahan jangka pendek dalam
Ilmu ekonomi makro yaitu masalah stabilisasi, agar terhindar dari 3 penyakit makro yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan neraca pembayaran. Adapun masalah jangka panjang dalam kebijakan makroekonomi adalah permasalahan pertumbuhan. Demikianlah pemaparan materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.